Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azim ala nuril anwar wa sirril asrar wa taryaqil aghyar sayyidina Muhammadin al-Mukhtar wa ala alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillah wa ifdalih. Amma ba'du, hadratul muhtaramin, guru-guru kita yang kita hormati dan kita muliakan, wabil khusus Al-Habib Hud bin Muhammad Al-Baqir Al-Attas, Al-Habib Ja'far bin Muhammad Al-Baqir Al-Attas, Al-Habib Alwi bin Abdurrahman Al-Habsyi, Al-Habib Ahmad Al-Idrus, dan para orang tua kita yang lainnya, para kiayat, para asatidah, para sepuh, para tokoh masyarakat, para jamaah, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Semoga kita semua yang hadir bersama di tempat yang mulia ini, kita semua mendapatkan naungan rahmatnya Allah, mendapatkan naungan pengampunannya Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak dikeluarkan kita dari tempat ini melainkan Allah subhanahu wa ta'ala sucikan hati kita, Allah ampuni dosa-dosa kita, Allah gantikan setiap kesalahan kita dengan kebaikan, setiap dosa kita dengan pahala. Amin ya rabbal alamin. Telah kita dengarkan nasihat demi nasihat, ilmu demi ilmu, hikmah demi hikmah, yang insya Allah mudah-mudahan setiap nasihat tersebut, ilmu tersebut masuk ke dalam setiap hati kita dan bisa kita amalkan dalam setiap kehidupan kita. Adapun ilmu yang bermanfaat yang disampaikan oleh guru kita adalah yang kita dengarkan dan bisa kita amalkan. Di mana tadi sudah kita dengarkan bagaimana tata cara permulaan untuk mensucikan hati. Kemudian kita dengarkan cara berdoa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan menghafalnya menjadikan kita dengan menghafal Asmaul Husna jaminan untuk kita masuk ke dalam syurganya Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi perlu diketahui juga, jaminan tersebut untuk masuk ke dalam syurganya Allah subhanahu wa ta'ala setelah kita menunaikan kewajiban. Sama aja bohong kalau ada orang ngafalin Asmaul Husna tapi enggak sholat 5 waktu, bisa masuk surga. Ngafalin Asmaul Husna tapi enggak mau bayar zakat, ya mampu tapi enggak pergi haji, ya enggak puasa di bulan Ramadan, dah cuma ngafalin Asmaul Husna. Nabi bilang, man ahsaha dakhalal jannah, barang siapa yang menghafalnya masuk ke dalam surga. Tapi bukan maknanya seperti itu semua setelah kita menunaikan kewajiban Allah. Dan Asmaul Husna akan mendorong kita lebih cepat untuk masuk ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sedikit daripada meneruskan sedikit nasihat demi nasihat yang kita biasa sampaikan di malam Selasa, masih tentang bagaimana caranya untuk kita mendapatkan cintanya Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara cara untuk meraih cintanya Allah subhanahu wa ta'ala adalah dengan bertaubat kepada Allah. Selalu bertaubat kepada Allah dan memperbaiki taubat kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala jadikan kita ahli-ahli dalam bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Selalu bertaubat setiap detik, setiap saat atas setiap kesalahan yang kita lakukan. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai hamba-hambanya. Siapa di antara mereka yang dicintai oleh Allah? Adalah yang bertaubat kepada Allah. Senantiasa mereka mensucikan hati mereka. Ini dua hal, dua sifat yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan di dalamnya cintanya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu nasihat untuk kita, jadilah hamba yang selalu bertaubat kepada Allah. Jangan sombong dengan amal perbuatan kita, tapi rendah hati, rendah diri kita, merasa diri kita masih kurang, masih banyak yang belum sempurna, untuk kita menjadikan selalu kita bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan, at-taib habibullah, orang yang senantiasa bertaubat adalah kekasih Allah, kata Rasulullah. At-taib minadz-dzanab kama la dzanbalah, orang yang bertaubat dari setiap dosanya, maka dengan taubat tersebut seakan-akan nanti insyaallah Allah jadikan tidak ada dosa lagi untuk dia sedikit pun. Ya, kama la dzanbalah, seakan-akan tidak ada lagi dosa di dalamnya. Dengan apa caranya? Kita bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi taubat dengan sebenar-benarnya taubat,
Kita nih yang berusaha berjalan di jalan Allah, yang ingin meraih ridha Allah, meraih cintanya Allah, meraih rahmat Allah, sampai ke tempat ini belajar mengaji dengan guru-guru kita, adalah jalan langkah kita untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Dan langkah pertama untuk menuju Allah Subhanahu wa taala adalah tashihu taubah, memperbaiki, membenarkan taubat kita. Artinya taubat dengan sebenar-benarnya. Allah berfirman, tubu ilallahi taubatan nasuha. Bertaubatlah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya taubat. Wal Imam Haddad mengingatkan kita. Artinya apa? Ada seseorang yang dia mengatakan saya bertaubat tapi masih punya keinginan untuk melakukan dosa, itu masih dikatakan belum bertaubat, belum hakikatnya taubat. Bahkan diajarkan oleh Al-Imam Al-Haddad ada 3 langkah atau syarat yang dikatakan untuk diterima taubat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa saja di antaranya? Yang pertama an-nadam, penyesalan. Maka kita harus memiliki penyesalan atas setiap dosa yang kita lakukan. Taubat kita akan diterima oleh Allah di antaranya dengan penyesalan hati yang amat dalam. Kita pernah melakukan ini dan itu, maka sesalilah dosa tersebut. Maka taubat kita di antara syarat tersebut dan syarat yang lain akan menyempurnakan, maka akan diterima taubat kita oleh Allah. Tapi kalau ada seseorang yang mengatakan saya bertaubat kepada Allah tapi tidak pernah menyesal dengan perbuatannya, tidak pernah menangis menyesal atas apa yang dia lakukan, maka belum sempurna taubatnya kepada Allah. Bahkan waliyadzubillah, ada orang-orang yang dia pernah melakukan kesalahan dan bangga atas kesalahan tersebut, waliyadzubillah, sampai menceritakannya dan terus menceritakannya. Oh, dulu saya seperti ini, dulu saya seperti itu, terus bangga sama dosanya. Dia bangga dengan apa yang dia perbuat, bukannya menyesal, menangisi, udah tutup keburukannya. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengampuni dosanya, bukan kita yang memeberkan lagi dosa-dosa kita. Yang semestinya Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan taubat dengan sebenar-benarnya akhirnya. Kalau kita bilang kayak taubat sambal ya. Taubat sambal tuh. Sekarang makan sambal kepedesan, udah habis kepedesan buang-buang air, ya habis buang-buang air bilang kapok dah, nggak mau makan sambal lagi. Besok makan nggak ada sambal, nyariin sambal malah, mana sambalnya nih, nggak ada sambalnya, nggak sempurna. Qaidahnya malah yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib, katanya. Tidaklah yang wajib itu sempurna kecuali dengan ditambah, yang menyempurnakan itu wajib juga. Nah, ini tobatnya mesti tobat sambal. Taubat, iya taubat, tapi terus taubat, nggak mau bermaksiat tapi terus masih dilakuin ya. Makanya syarat yang kedua al-igla. Apa al-igla? Melepaskan dosa itu, melepaskan kemaksiatan itu. Yang pertama penyesalan, yang kedua melepaskan dosa. Makanya nggak sah seseorang yang mengatakan saya pengen bertobat, saya bertobat tapi masih melakukannya, percuma. Seperti ada orang gemar merokok. Ketika dia merokok dia bilang, iya nih saya sebenarnya pengen berhenti ngerokok tapi nggak bisa. Ya percuma mau ngomong doang, udah lepasin. Ada lagi lebih bandel lagi, dia bilang enggak Habib, saya mau ngilangin rokok nih, saya pengen ngilangin semua, nggak mampu, jadi saya ilangin satu-satu katanya. Nah ini bandel ini. Dia bilang taubat itu bukan taubat. Ya, taubat harus ngelepasin. Ya bukan makna ini, gambaran aja, contoh. Artinya maksiat. Ya bicara saya nggak mau berzina, ya bertobat dari perbuatan zina, tapi masih melakukan hal-hal yang mendekatkan dia untuk berbuat zina. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala taqrabuz zina. Allah Subhanahu wa taala berfirman, jangan sekali-kali kau dekati zina, kata Allah. Allah kenapa nggak bilang jangan kau berzina? Tapi Allah Subhanahu wa taala bilangnya jangan sekali-kali kau dekati zina. Artinya hal atau sebab yang menjadikan seseorang berbuat zina itu sudah haram hukumnya. Bagaimana dengan perbuatannya? Makanya ada dalam ibarah yang dipakai, kalau melarang sesuatu
dengan larangan itu biasa, artinya intinya hal tersebut dilarang. Tapi Allah Subhanahu wa taala melarangnya dengan jangan kau dekati, artinya jauhi zina. Kalau udah perintah jauhi, apapun sebabnya yang menjadikan seseorang berbuat zina, itu sudah haram hukumnya. Banyak dong, ya mau tobat, saya mau jadi orang baik, kemarin habis pandang guru mulia, habis doain, habis nangis bareng, habis munajat bareng, keluar dari majelis masih pacaran, ya percuma. Ada manfaat, la yanfa' taubahnya, karena dia tidak melepaskan itu. Nah, yang ketiga syaratnya setelah penyesalan, melepaskan wal azam an la ya'uda ilaih. Janji sama diri kita sendiri nggak mau berbuat itu lagi, nggak mau kembali pada itu lagi, dan berusaha untuk menggantinya dengan kebaikan. Sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan, wa'atbi sayyi'atal hasanah, gantikan setiap keburukan dosa kita dengan kebaikan. Kita berusaha bertobat, apa yang buruk kita tinggalkan, dah enggak. Janji enggak mau ninggalin lagi, nyesal dengan perbuatan itu. Apa yang kita lakukan, kita sudah habiskan umur kita, habiskan masa kita, habiskan waktu kita dengan perbuatan dosa, kita sesali dengan hal tersebut, kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru nanti taubat kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita manusia yang bersalah. Kita anak Adam. Kullu bani Adam khata' wa nisyan. Setiap anak Adam itu pasti punya kesalahan, punya kekhilafan, punya kelupaan. Tapi ingat kata Rasulullah, wa khair khata' at-tawwab. Dan paling baiknya di antara orang yang salah adalah orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jadilah hamba yang bertaubat. Orang soleh, ulama itu sampai bertaubat dengan hal yang mungkin kalau kita pikir-pikir, apa perlu bertaubat dengan itu? Sampai diceritakan ada seorang ulama ketika ditanya satu pertanyaan, dia jawab dengan hukum syariat. Cuma ini yang mendengarnya, yang nanyanya ini seakan-akan nggak terima karena memang ya hukum syariatnya keras. Selepas ini orang pulang, sudah dengan mendengar jawaban tersebut, ini ulama malah sholat 2 rakaat. Tanya oleh guru muridnya, kenapa Ustadz kok sholat? Ya saya sholat taubat, minta ampun kepada Allah, saya takut nyakitin hati ini orang tadi, saya berdosa. Padahal dia jawab yang hak-hak, yang betul-betul. Bukannya dia jawab yang tidak betul, yang tidak benar, yang salah, enggak. Dia jawab yang benar. Sampai seperti ini mereka para ulama. Sampai Sayyidah Rabiatul Adawiyah sampai mengatakan istighfarku butuh istighfar di dalamnya. Bayangin, coba ini istighfar, minta ampun kepada Allah, masih butuh istighfar di dalamnya. Takut nanti istighfarnya ada yang di titik keraguan kepada Allah, tidak ragu atas pengampunan Allah Subhanahu wa taala sampai butuh dengan istighfar lagi. Ini orang soleh dengan amal baiknya, dengan mubahnya saja bertaubat kepada Allah. Bagaimana kita yang dengan dosa-dosa kita yang banyak? Maka jadilah paling baiknya anak Adam yang walaupun salah tapi selalu ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan perbaharuilah taubat. Dan taubat ini amalan ibadah pertama yang Allah jadikan di atas muka bumi. Kok bisa? Taubat ini amalan ibadah pertama yang Allah ciptakan, Allah berikan di atas muka bumi. Kenapa? Karena ketika Nabi Allah Adam diusir dari surga, apa yang pertama diminta oleh Allah? At-taubah. Dan kita beruntung sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana para ulama mengatakan, jika seseorang berbuat dosa ditunggu sampai 6 jam. Malaikat mau catat ini fulan buat dosa nih, kalau buat pahala langsung ditulis. Tapi kalau buat dosa belum ditulis, ditunggu dulu sampai 6 jam. Dilihat dari berbuat dosa tersebut sampai 6 jam ini hamba bertobat atau tidak. Jika tidak bertobat maka ditulis dosanya. Ini kekhususian, pengkhususan, keistimewaan untuk kita umat Nabi Muhammad. Dan ada satu hal lagi yang Allah berikan. Dari kekhususan kita umat Nabi Muhammad, kita salah. Kita pernah berbuat dosa, tapi kita tidak pernah diberikan seperti umat-umat terdahulu. Ada umat dahulu kalau berbuat dosa, di depan pintu rumahnya ditulis fulan ibnu fulan semalam begini begini begini. Wa yara al-khas wal am. Semua orang melihat, yang khusus, yang umum semua lihat. Siapa aja tetangga kita lihat, oh si fulan semalam habis begini, tahu. Tapi kita sekarang begitu enggak? Coba kalau seperti itu.
Wa subhanallahnya lagi, dosa yang kita lakukan nggak ada baunya. Kalau ada baunya, semua orang menjauh dari kita. Kalau dosa itu ada baunya, jauh ribuan mil dari kita. Nabi Adam alaihissalam ketika berbuat kesalahan, satu kesalahan ketika makan buah khuldi, diusir oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari surga. Bukan hanya itu, digantikan dengan dedaunan pakaiannya. Bukan hanya itu, dipisahkan oleh keluarganya jarak sampai bertahun-tahun. Kita umat Nabi Muhammad SAW yang sering berbuat salah, tapi apakah pernah kita diusir dari buminya Allah? Kita umat Nabi Muhammad SAW yang berbuat kesalahan, apakah pernah kita ditelanjangkan oleh Allah? Kita yang berbuat dosa dan kesalahan, apakah pernah kita dipisahkan oleh keluarga kita setelah kita berbuat dosa? Ini keistimewaan untuk kita umat Nabi Muhammad. Maka jadilah hamba yang selalu bertaubat kepada Allah. Sampai Nabi Muhammad SAW, beliau mengatakan dalam Sahih Al-Bukhari, aku setiap harinya bertaubat kepada Allah 100 kali. Ada Nabi Muhammad yang enggak punya kesalahan bertaubat kepada Allah. Bagaimana keadaan kita nih, yang isinya hanya tumpukan-tumpukan dosa? Yang kita punya ini hanya dosa. Maka mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala jadikan kumpulnya kita di tempat ini memberikan taubat untuk kita. Pandangan kita, wajahnya orang-orang saleh, khususnya kemarin guru mulia kita mengampuni dosa-dosa kita, memberikan taubat untuk kita. Ya Allah, bukakan pintu taubat untuk kami ya Allah, dengan kemuliaan asma-Mu al-husna yang penuh dengan kebaikan. Ya Allah, ya Tawwab tub alaina, ya Tawwab tub alaina. Qulu jami'an ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Mari kita sama-sama mengatakannya dengan jujur hati kita yang paling dalam. Hadirkan hati kita dalam mengucapkannya, lantangkan lisan kita, karena saat ini saat yang paling beruntung untuk kita dapat menyebut nama Allah. Kesempatan yang indah jika kita pandangi dosa-dosa kita yang begitu banyak, namun di saat ini Allah masih memberikan kesempatan untuk kita menyebut namanya. Semoga menjadi tanda dengan menyebut namanya Allah subhanahu wa ta'ala membukakan taubat untuk kita. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, berilah taubat-Mu untuk kami. Bukakan pintu taubat-Mu ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami. Kami yang bersalah, kami yang memiliki dosa, hanya tumpukan dosa yang kami kumpulkan setiap hari. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami. Jadikanlah taubat kami taubat yang sebenar-benarnya ya Allah. Ya Allah, 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 ya Allah. Nangislah kalian jika kalian tidak mampu menangis. Nangislah kalian karena kalian tidak bisa menangis karena Allah. Keraskah hati kami ya Allah, sampai Kau tidak memberikan kelezatan kami bermunajat padamu. Ya Allah,
Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Allah. Wahai yang Maha Pengasih, si fakir ini di pintumu mengharapkan kasih sayangmu. Kami yakin kau tidak akan mengecewakan setiap dari kami yang mengangkat tangannya. Kau tidak akan memulangkan kami dengan tangan kosong, ya Allah. Pulangkan kami dengan terima taubat kami. Jadikan taubat kami dengan sebenar-benarnya. Ya Allah, jadikan malam ini bukti taubat kami dengan sebenar-benarnya. Ya Allah, kami lelah dengan dosa, kami lelah dengan maksiat, kami lelah dengan kedurhakaan, kami lelah dengan kehinaan. Ya Allah, berilah taubat-Mu untuk kami. Hidupkan hati kami, bangkitkan jiwa kami. Jadikan kami hamba-Mu yang dibukakan taubat oleh-Mu. Ya Allah, Ya Rahman, La ilaha illallah, 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 La ilaha illallah al-azimul halim. La ilaha illallah rabbul arshil azim. La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arshil karim. Adada khalqi wa rida nafsi wa zinata arshih wa midada kalimatih. Terakhir Al-Imam Al-Haddad pernah mengatakan dalam sebuah kutipannya, ketika mendengar orang yang berbicara tertawa-tertawa dalam pembicaraannya, dalam ceramahnya, Al-Imam Al-Haddad mengatakan mereka asyik dengan tertawanya. Apakah mereka tidak memiliki dosa kepada Allah sampai mereka tidak mampu menangis kepada Allah? Bahkan Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengatakan, jika seseorang tidak bisa menangis kepada Allah, itu tanda kerasnya hatinya. Kerasnya hatinya. Ya Allah, lembutkanlah hati kami. Ya Allah, lembutkanlah hati kami. Ya Allah, lembutkanlah hati kami. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.